Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan baik ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Kabar gembira bagi honorer Tendik setelah adanya pendataan tenaga honorer oleh Menpan RB. Nah, simak penjelasannya. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan info update seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website.com, yaitu kabar gembira bagi honorer Tendik setelah adanya pendataan tenaga honorer oleh Menpan RB. Nah, simak penjelasannya. Ada kabar gembira bagi tenaga honorer khususnya tenaga kependidikan atau Tendik setelah adanya pendataan tenaga non-ASN melalui surat edaran Kemenpan RB tertanggal 22 Juli 2022. Hal ini berkaitan dengan penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023 mendatang oleh Kemenpan RB. Kemenpan RB menyampaikan bahwa mulai tahun 2023, status kepegawaian hanya akan ada dua, yaitu ASN PNS dan P3K. Atas kabar tersebut, beberapa instansi mulai melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang ada di instansinya masing-masing agar bisa diikutkan dalam seleksi ASN. Tidak hanya guru atau tenaga lainnya, tenaga kependidikan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ASN baik PNS maupun P3K. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi honorer Tendik karena sedari lama honorer Tendik kurang diperhitungkan sehingga seringkali tidak bisa mengikuti seleksi ASN. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Tendik bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan administrasi, akademik dan non-akademik. Tendik berada dalam koordinasi Kepala Tata Usaha Departemen yang memiliki kualifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan. Adapun klasifikasi tenaga honorer Tendik adalah sebagai berikut. 1. Ijazah yang dimiliki. Honorer Tendik memiliki jasa yang beragam, ada yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA, dan mungkin ada juga yang berijazah S1. Yang kedua, penugasan. Klasifikasi berdasarkan penugasan ini bisa dilihat oleh honorer Tendik yang tugasnya sebagai operator dapodik sekolah, menjaga sekolah satpam, atau sebagai petugas kebersihan. Tertanggal 31 Mei 2022, Kemenpan RB menerbitkan surat edaran yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk ikut seleksi CPNS maupun P3K. Kemudian, Kemenpan RB juga menegaskan melalui surat edarannya tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Terkait dengan pendataan tenaga honorer, Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga meminta honorer menunggu proses pendataan tenaga non-ASN terlebih dahulu hingga selesai. Kebijakan akan dikeluarkan apabila pendataan ini sudah selesai. Mengingat sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan seleksi P3K 2022. Pendataan tenaga honorer ini dilakukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dilansir dari cpnn.com, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen mengatakan bahwa kebijakan pemerintah nanti akan menyentuh semua tenaga non-ASN, baik honorer K2, non-K2, pegawai tidak tetap, termasuk Tendik.
Dari hasil pendataan ini akan ada alternatif solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga honorer, yaitu diikutkan dalam seleksi ASN. Bisa jadi pemerintah membuka kesempatan bagi seluruh tenaga honorer untuk diikutkan dalam seleksi ASN, CPNS, P3K atau outsourcing melalui persyaratan tertentu. Yang pertama, CPNS. Untuk mengikuti seleksi CPNS, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Biasanya, seleksi CPNS membutuhkan syarat berupa ijazah, usia maksimal 35 tahun, dan momentum. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2022 sampai 2023 tidak ada pengangkatan CPNS dan semuanya akan diarahkan ke P3K sesuai dengan kebijakan SPBE. Yang kedua, P3K. Syarat mengikuti seleksi P3K sebagaimana yang kita ketahui biasanya minimal memiliki ijazah S1. Syarat usia, jenis PTK. Terkait dengan jenis PTK ini, di tahun kemarin untuk mengikuti seleksi P3K guru, jenis PTK harus terdaftar sebagai guru di Dapodik. Apabila terdaftar sebagai tenaga administrasi atau satpam di Dapodik, kemungkinan tidak bisa karena semua data tersinkronisasi dengan Dapodik. 3. Outsourcing atau juga tenaga honorer nantinya akan diarahkan menuju outsourcing. Meskipun outsourcing ini tidak berada di bawah naungan dari instansi tempat bekerja, dengan begitu tenaga honorer berarti akan mendapatkan gaji atau upah setara dengan upah minimum regional UMR. Kabar baik bagi honorer tendik, dilansir dari cpnn.com, honorer tendik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah bergembira karena akan diangkat menjadi P3K. Pemerintah Kabupaten Pemkab Banyumas mengupayakan agar semua honorer baik guru maupun tendik bisa diangkat semua di tahun 2022. Jika belum terakomodasi, maka untuk honorer tendik minimal sudah bisa mendapatkan gaji setara dengan upah minimum kabupaten atau UMK pada tahun 2024 mendatang. Mengenai masalah yang penghapusan honorer dan pengalihan ke outsourcing, kemungkinan tetap dikelola oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini, pemerintah daerah menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dengan dikelola oleh Pemda, maka honorer akan merasa lebih tenang, karena tendik akan mendapatkan gaji tanpa potongan dari pihak ketiga. Menurut Sutrisno, selaku Ketua Tenaga Kependidikan Nasional, DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I. Demikian kabar gembira bagi tenaga non-ASN, khususnya tenaga tendik, honorer tendik, yang sama-sama bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K melalui pendataan tenaga honorer tahun 2022. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga menjadi bahan referensi teman-teman semuanya. Tetap optimis dan semangat ya dalam melaksanakan kegiatan rutinitas apapun. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.